Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan masyarakat atau manajemen humas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raju Apri-Jaludin sebagai moderator sekaligus penyaji dan ditemani oleh Epi Apriliani sebagai penyaji. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Kepada Epi Apriliani, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian manajemen berasal dari kata manus yang artinya tangan dan berasal dari kata agere yang artinya melakukan, yang berarti manajer berarti menangani. Secara bahasa, manajemen berarti memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Secara istilah, manajemen merupakan sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejarah hubungan masyarakat. Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat, tahun 1807, humas pada waktu itu dikaitkan dengan istilah foreign relation, yang berarti hubungan kerjasama luar negeri atau antar bangsa. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah hubungan timbal balik dengan suatu organisasi sekolah dan masyarakat. Pengertian manajemen humas. Manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengomunikasikan, serta pengordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang maksimal dalam melaksanakan manajemen humas, yakni yang pertama, manusia baik laki-laki maupun perempuan. Pihak yang terlibat dalam proses manajemen memainkan peranan penting terhadap keberhasilan kinerja manajemen. Yang kedua, alat-alat yang diperlukan mencakup barang-barang yang harus dibeli atau dipersiapkan demi keberhasilan proses manajemen. Yang ketiga, sarana yang digunakan meliputi semua yang mendukung penggunaan dari barang atau alat yang dimiliki dalam proses manajemen. Yang keempat, metode yang dipakai meliputi teknik atau cara yang digunakan dalam menjalankan proses manajemen. Yang kelima, dana, yaitu seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program. Yang keenam, pasar atau khalayak yang akan dituju, yakni target sasaran perusahaan dalam menjalankan proses manajemen. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam manajemen humas merupakan proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning, mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi akan apa yang terjadi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan. Yang ketiga, pengordinasian atau coordinating, mencakup pengaturan struktur kepanitiaan, pendelegasian kerja masing-masing bagian, dan penyusunan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian. Yang keempat, pengomunikasian atau communicating, mencakup pencapaian rencana program
kepada publik internal dan eksternal. Yang kelima, pelaksanaan atau actuating merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keenam, pengawasan atau controlling merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antara tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Yang ketujuh, pengevaluasian atau evaluating merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu. Dan yang terakhir, pemodifikasian atau modificating merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, pengaruh keluarga dan sekolah terhadap individu. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan dunia pendidikan, karena keluarga merupakan awal terjadinya interaksi antara orang tua dan anak, sehingga pendidikan yang pertama dilakukan adalah di lingkungan keluarga. Wujud dari pengaruh timbal balik antara sekolah dan keluarga dalam suatu masyarakat terhadap individu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Anak sebagai individu, anak sebagai murid sekolah, anak sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, kedua lembaga sosial tersebut selalu beriringan, mengisi setiap waktu kehidupan individu dalam aktivitas kesehariannya dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Yang pertama, keluarga bertugas menjalankan sosialisasi nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam pola hubungan yang efektif. Yang kedua, sekolah lebih menekankan pada proses pembelajaran, pengajaran, serta penempaan terhadap individu yang mengisi atau berisi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, penguasaan peran-peran sosial yang lebih luas di luar keluarga. Selanjutnya, hubungan keluarga dan sekolah. Mengenai tujuan hubungan sekolah dan pihak keluarga, dapat dirumuskan tujuan organisasi perkumpulan antara guru dan orang tua murid adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan pengertian masyarakat tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah. Yang ketiga, untuk memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua dan guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan anak. Yang keempat, perolehan opini masyarakat tentang sekolah dijadikan perencanaan untuk pertemuan dengan orang tua dalam rangka kebutuhan murid-murid. Yang kelima, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Beberapa hal penting yang harus digarap dalam hubungan kerja sama antara dengan orang tua, sekolah, antara lain. Bidang pendidikan mental, misalnya pengawasan terhadap siswa yang bolos, berbohong, tidak tertib, dan sebagainya. Bidang pengembangan bakat, apabila ada bakat yang tampak menonjol dilakukan musyawarah bagaimana pengembangannya. Yang ketiga, bidang pengajaran, misalnya dalam mengawasi mengerjakan PR, tugas kelompok, kesulitan belajar, kelambatan berpikir, dan lain sebagainya. Pembinaan jasmani, misalnya penyakit yang diderita, kelainan, cacat salah satu anggota tubuh, kidal, sering pingsan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
simpati dari masyarakat, dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus, bagi sekolah, perjalanan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Sekolah adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan sekolah perlu terus-menerus membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu sekolah masyarakat. Ciri-ciri sekolah masyarakat menurut Olson yaitu yang pertama, sekolah itu memperbaiki kehidupan setempat. Yang kedua, sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium untuk belajar. Yang ketiga, gedung sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang keempat, sekolah mengikut sertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah. Yang terakhir yaitu yang kelima, sekolah membuat kurikulum berdasarkan proses-proses dan problema-problema dalam kehidupan masyarakat. Adapun kriteria sekolah masyarakat atau community school yaitu yang pertama, sekolah sebagai guru kehidupan masyarakat terhadap anak-anak. Yang kedua yaitu sekolah sebagai pusat kehidupan masyarakat dan tindakan untuk penduduk dari semua umur dan kelas. Selanjutnya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Sangat erat kaitannya dengan komite sekolah. Komite sekolah merupakan representasi dari masyarakat sekolah. Merupakan institusi yang tepat untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh orang tua muridnya dan pihak-pihak lain ke sekolah ataupun sebaliknya. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah adalah yang pertama, untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan sekolah, dan pertanggungjawaban yang berfokus pada kualitas pelayanan pendidikan secara proporsional dan terbuka. Yang kedua yaitu untuk mewadahi para stakeholder dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional. Yang ketiga, untuk mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok, sukarela, pemerhati, atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional selaras dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, untuk menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah. Adapun jenis hubungan sekolah dan masyarakat yaitu terbagi menjadi 3. Hubungan edukatif, hubungan kultural, hubungan institusional. Yang pertama yaitu hubungan edukatif. Ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua yaitu hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat. Berbagai bentuk hubungan atau kerjasama dengan masyarakat dalam lingkup sekolah dapat dikelompokkan menjadi bentuk langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu bentuk langsung, antara lain pertemuan formal atau rapat antara guru, pertemuan dengan orang tua atau wali murid, pertemuan sekolah dengan masyarakat atau instansi terkait lainnya seperti ceramah, diskusi, seminar mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan dengan mengundang unsur-unsur satu wakil-wakil lapisan masyarakat.
serta rekrutmen pegawai yang diambil dari masyarakat, terutama dari sekitar sekolah, sehingga mereka merasa terwakili dan mau bekerja sama dengan sekolah. Yang kedua yaitu bentuk tidak langsung, misalnya melalui publik tanpa kata. Artinya, sekolah tidak perlu banyak bicara, tetapi lebih menekankan pemberian contoh yang patut ditiru bagi masyarakat sekitar, misalnya dalam hal kebersihan lingkungan, penghijauan, dan disiplin. Dengan demikian akan disegani dan dihargai masyarakat. Bisa juga dengan publikasi, merupakan salah satu usaha yang penting dalam pendidikan, khususnya dalam usaha mempererat kerjasama sekolah dan masyarakat. Itu dapat menggunakan media surat kabar majalah sekolah, radio atau TV, pengumuman sekolah, dan konferensi pers. Bisa juga dengan pameran sekolah dari karya siswa. Hal ini dapat dilakukan umpamanya pada waktu luang, seperti ulang tahun sekolah atau acara tutup tahun dengan mengundang orang tua serta tokoh-tokoh daerah. Bisa juga dengan aktivitas siswa, misalnya dalam bidang olahraga, kesenian, usaha sosial yang memungkinkan sekolah dapat menarik perhatian masyarakat terhadap kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu komunikasi sekolah dengan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan dalam komunikasinya dengan masyarakat. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Baiklah, yang pertama itu teknik tertulis. Komunikasi sekolah dengan masyarakat bisa berupa teknik tertulis, yaitu diantaranya berupa buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, serta buku kecil tentang cara membimbing anak. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik lisan. Komunikasi sekolah dengan masyarakat bisa juga dengan menggunakan teknik lisan. Di antaranya yaitu berupa kunjungan rumah, pemanggilan orang tua, dan pertemuan. Yang ketiga yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan bisa berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, bahkan bermain drama. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu teknik elektronik. Sering dengan perkembangan yang keempat yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam rangka mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Perkembangan terakhir adalah dengan adanya internet. Pihak sekolah dapat membuat web page-nya tersendiri, kelompok jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga dapat terjadi interaksi yang benar-benar hidup antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen hubungan masyarakat atau lebih dikenal manajemen humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan seorang praktisi dalam kegiatan humas. Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen humas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pengomunikasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan terakhir yaitu pemodifikasian. Hubungan sekolah dapat terjalin dengan orang tua maupun masyarakat. Peranan orang tua dan masyarakat untuk ikut memajukan kualitas pendidikan di satuan pendidikan sangat besar sekali. Akan tetapi, hal ini bergantung pada kemauan orang tua dan masyarakat itu sendiri. Dari hubungan ini menghasilkan beberapa tujuan, yaitu untuk mengembangkan pengertian masyarakat dan orang tua murid tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah, untuk memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah,
untuk memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua atau masyarakat dan guru, yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan anak. Perolehan opini masyarakat tentang sekolah dijadikan perencanaan untuk pertemuan dengan orang tua dalam rangka untuk kebutuhan murid dan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu, penting adanya hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua dan masyarakat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami tentang manajemen hubungan masyarakat. Bila ada dari teman-teman ada yang belum paham atau masih mengganjal, boleh ditanyakan